Selamat datang di channel Belajar CAD. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dimensi style, atau kalau kita bisa sebutkan adalah bagaimana mengedit dimensi. Oke, silakan buka AutoCAD Anda. Nah, ketikkan dimensi, ketikkan dim, kemudian nanti akan muncul dim style. Ini adalah dimensi style, ya, untuk melakukan pengeditan pada ukuran. Oke, silakan. Nah, nanti akan muncul dimensi style manager. Nah, di sini kita bisa melakukan pengeditan untuk misalkan teksnya kurang besar. Oke, kemudian panahnya misalkan bisa kita ganti atau yang lainnya. Oke. Nah, ini saya pilihnya ISO 25. Anda bisa menggunakan standar ataupun anotatif. Oke. Kemudian pilih override. Nah, yang pertama adalah line. Nah, di line ini, oke, kita bisa melihat atau men-setting bagian mana saja, line mana saja yang mau kita munculkan dan mau kita hilangkan. Contoh, misalkan kalau kita pilih dim line 1, maka garis panah pada sebelah kiri akan menghilang. Nah, kalau kita pilih dim line 2, maka panah garis sebelah kanan akan menghilang. Nah, ini pada dimension line. Kemudian di sini ada baseline spacing. Nah, ini adalah spasi ketika kita menggunakan baseline dimensi. Kita sudah bahas tentang baseline dimensi, bahwa baseline dimensi adalah ukuran yang selalu menggunakan baseline sebagai titik acuannya. Nah, ketika kita buat ini ada jarak-jarak spasi yang digunakan. Nah, untuk mengatur spasi itu bisa di bagian ini. Oke, kemudian yang bagian lain lagi adalah extension line. Oke, ini defaultnya kita buat by block saja. Oke, kemudian kita lihat di sini extension line 1. Nah, bisa kita lihat kalau kita pilih ini, maka garis menunjukkan batas ukuran itu dihilangkan. Oke, kemudian kalau kita extension line 2 kita pilih, maka yang ini bagian kanan yang akan dihilangkan. Oke. Nah, ini adalah extension line. Kemudian extension dim lines, extension beyond dim lines. Nah, ini apa? Ini adalah ukuran untuk panjangnya garis setelah tanda panah. Setelah tanda panah bisa kita panjangkan. Berapa yang ingin kita panjangkan? Oke, ini kita ganti. Misalkan 2. Nggak usah di pindahkan ke bagian sini. Nah, dia akan tambah panjang. Misalkan 5. Dia akan tambah panjang. Oke, nah ini sesuai kebutuhan, ya. Saya pakai default saja. Nanti kalau gambarnya besar, maka kita akan sesuaikan ukurannya. Oke, kalau gambarnya besar, dim lines-nya harus kita adjust sesuai dengan bentuk tampilannya. Oke, kemudian offset from origin. Nah, offset from origin ini adalah bagaimana kita memberikan jarak di ujung ini, di ujung ukuran ini. Jadi kalau kita besarkan, maka dia akan semakin ke atas. Contoh, saya berikan 3. Nah, maka dia akan naik ke atas 3. Oke. Nah, ini contoh. Nah, ini kita akan contohkan. Oke, ini offsetnya from origin kita buat 3. Oke. Ini kita oke kan. Kemudian close. Nah, mari kita coba buat sebuah line. Oke. Kita beri ukuran linear.
Apa kita lihat jaraknya berubah. Oke. Nah, kita ganti kembali dim style. Oke. Right. Nah, ini kita kembalikan ke normal. Oke. Close. Kita buat ukuran. Oke, jaraknya berbeda. Oke, itu yang bagian line. Oke, kita lanjut ke yang lain. Dim style. Oke. Nah, yang berikutnya adalah symbol and arrow. Nah, ini arrowhead itu artinya kita bisa mengganti arrowhead-nya dari setiap ukuran. Ini defaultnya menggunakan close fill, ya, close fill dengan close fill, dan leadernya close fill. Kalau kita ganti misalkan ini dot, yang pertama, yang first dot, yang kedua misalkan close fill, nah maka akan berubah. Oke. Kemudian kalau row size-nya kurang besar, Anda bisa ganti. Oke. Misalkan ini kurang besar 2,5, kita ganti misalkan 4. Oke, kita ganti 4, maka dia akan berubah jadi lebih besar. Oke. Nah, itu tentang arrowhead dan row size. Kemudian yang ini adalah center mark. Untuk center mark ini tanda center di sebuah lingkaran. Anda mau buat panjangnya berapa? Tinggal diganti di bagian ini. Oke. Nah, ini yang symbol and arrow. Kemudian text. Ini saya kembalikan ke close fill. Atau mau kita contohkan terlebih dahulu, misalkan ini dot, close fill. Oke. Oke, close. Nah, kita punya line. Oke. Kita kasih ukuran. Nah. Oke. Warnanya berganti menjadi dot. Oke, ini saya kembalikan. Kemudian teks. Teks ini adalah untuk mengatur tingginya teks yang ada di sini. Oke, yang ada tinggi teks atau besarnya teks. Nah, mau kita buat seberapa besar? Kalau kita ganti lebih besar, maka dia akan menjadi lebih besar. Nanti ini disesuaikan dengan gambar Anda. Oke, misalkan 34. Oke. Nah, akan kelihatan lebih besar. Nah, defaultnya adalah 2,5. Oke. Kemudian kalau Anda ingin menambahkan frame di ukuran, Anda bisa menggunakan frames. Ini frames. Oke. Nah, ini text placement-nya. Vertikal di bagian mana, horizontal di bagian mana. Oke. Nah, view direction left to right. Oke, ini ada boleh ganti. Kalau dia vertikal seperti ini, apakah di atas atau di bawah? Oke. Contoh misalkan center, ya center seperti ini. Kalau kita outside seperti ini. Oke, kalau dia above seperti ini. Oke. Ini yang text placement. Kemudian ini text alignment. Nah, ini text alignment adalah kita ingin menempatkan teks itu apakah dia mengikuti bentuk garis atau kita pasang secara horizontal. Horizontal seperti ini. Oke, ISO standar seperti ini. Align with dimension line seperti ini. Oke, Anda tinggal pilih mau seperti apa yang mau ingin Anda gunakan untuk teks ini. Ya, Anda mau menampilkan ya teks alignment-nya mengikuti garis ukuran atau horizontal maupun yang lainnya. Oke, kemudian yang ini offset from dim line adalah jarak antar teks terhadap garis ukuran. Kalau kita berikan ukuran yang lebih besar,
Misalkan ini saya ganti 4, maka dia akan semakin jauh jarak teks terhadap garis ukuran. Oke, dan nanti disesuaikan saja. Oke, kemudian fit. Nah, fit ini defaultnya adalah either text or row. Best fits ini misalkan kalau kita ingin memberikan ukuran tapi tempatnya nggak muat atau kekecilan, maka dia mau ditempatkan di sebelah mana? Bukan, yang mau dipindahkan adalah teksnya atau row-nya, atau panahnya yang kita pindahkan, teksnya tetap, atau row-nya yang kita diamkan, teksnya kita pindahkan. Nah, ini default saja ya. Ini fit ini adalah kegunaannya ketika kita menemukan ukuran yang sangat kecil tempatnya, tidak bisa kita meletakkan row, dia akan otomatis mengeluarkan teks atau rows-nya, atau kita anggap ini best fit-nya. Oke. Kemudian primary unit. Primary unit ini adalah yang kita gunakan sekarang. Ini adalah unit formatnya desimal, kemudian precisionnya ini 2 angka di belakang koma, ya seperti ini ya. Atau Anda ingin ganti 1 angka di belakang koma, boleh, atau tanpa sekalian. Oke, tanpa bilangan di belakang koma. Oke, pembulatannya adalah 0. Oke. Kemudian alternative unit. Nah, ini adalah ketika kita ingin menampilkan ukuran-ukuran yang lain ya, seperti toleransi dan lainnya, maka akan muncul alternative unit. Kita tinggal aktifkan ini, maka dia akan muncul ukuran-ukuran yang lain yang bisa kita sebutkan sebagai toleransi. Oke, ini jarang digunakan kalau gambar yang sederhana. Kalau gambar kompleks mungkin kita butuh, atau gambar yang sangat presisi kita butuh toleransi, menampilkan toleransinya. Nah, yang bagian terakhir adalah toleransi. Ini untuk menampilkan toleransinya. Oke, kita setting metodenya seperti apa toleransinya, symmetrical atau yang lainnya. Oke, kemudian kita tampilkan nanti menggunakan alternative unit. Oke, nah ini saja yang dapat saya jelaskan tentang dimension style. Anda bisa nanti melakukan atau mencoba-coba sendiri ya, ganti-ganti saja, asalkan nanti dibalikkan ke posisi default supaya ketika menggambar tidak terlalu repot ya, untuk mengingat ini bagian yang mana, ini bagian yang mana. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan Anda dalam menggambar menggunakan AutoCAD. Baik, terima kasih. Sampai bertemu pada video yang berikutnya.